senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita duduk manis, kita mau siapkan diri kita untuk beribadah. Kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan membangunkan kami, Tuhan memberikan nafas kehidupan, Tuhan menolong kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan beribadah, kami akan bernyanyi, memuji Tuhan. Kiranya kami boleh melakukannya dengan sukacita, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau juga tolong kami untuk belajar menjadi anak Tuhan yang taat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau gerak-gerak sedikit, kita mau semangat memuji Tuhan. Tuhan sudah menciptakan tubuh kita ini dan kita mau menggunakan anggota tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Tanganku di depan, tanganku di belakang, tanganku di depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Tanganku di depan, tanganku di belakang, tanganku di depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Ya, kita ganti tangan kita ke kiri dan ke kanan. Tanganku ke kiri, tanganku ke kanan, tanganku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Tanganku ke kiri, tanganku ke kanan, tanganku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Meskipun kita di tempat yang berbeda-beda, kita tetap dapat memuji Tuhan bersama-sama. Saja memperingati Hari Jumat Agung. Hari Jumat Agung itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, Jumat Agung itu adalah hari kita mengingat, hari kita mengenang kematian dan penderitaan Yesus. Loh, kok Yesus mati sih? Yesus mati untuk apa? Iya, Yesus mati untuk gantikan kita. Sebenarnya kita yang berdosa, kita yang harus dihukum. Tapi Yesus sangat sayang sama kita. Yesus mau gantikan kita menerima hukuman sehingga dia mati di kayu salib. Nah, terus Yesus mati selamanya ya? Tidak ya, Yesus tidak mati selamanya. Pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian dan Yesus hidup selamanya. Ayo kita sama-sama katakan, Yesus bangkit, Yesus hidup. 1, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus hidup. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus hidup selamanya. Hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya.
ya. Oke, sekarang adik-adik istirahatkan dulu. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan edisi Paskah yang bertema Amazing Grace. Shalom bersama Pak Alipin. Pada hari ini kita boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon Tuhan memimpin kami, boleh belajar firman Tuhan tentang Amazing Grace, anugerah yang luar biasa. Berkati hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan. Kiranya Tuhan tolong supaya anak-anak boleh mengerti dimanapun berada dan semakin percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, di hari yang istimewa ini, kita akan belajar satu topik yang berjudul Amazing Grace. Berasal dari sebuah lagu yang ditulis oleh seorang bernama John Newton. Nah, sebelum Pak Alipin sampaikan firman Tuhan dan bercerita kisah John Newton, kita dengar dulu lagu Amazing Grace. Mungkin adik-adik pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar. Nanti artinya akan Pak Alipin jelaskan sesudah kita dengarkan lagunya. Dan di dalam lagu ini juga ada video bagaimana anak mengekspresikan mereka telah menerima anugerah yang besar dari Tuhan, yaitu Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, Tuhan menolong dalam setiap kesulitannya. Kita dengarkan dan kita saksikan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord hath promised good to me, His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we know less days to sing as rains, and when we first begun. Ya, demikian lagu Amazing Grace yang ditulis oleh John Newton. Lagu yang sangat indah didengar dan mempunyai arti yang sangat dalam sekali. Nah, Pak Alipin akan jelaskan arti Amazing Grace.
baik dari firman Tuhan maupun dari kisah tentang John Newton. Kita akan lihat bersama-sama ya, adik-adik sekalian. Jadi amazing grace itu, amazing artinya adalah luar biasa. Sedangkan grace itu artinya anugerah, pemberian, atau hadiah. Jadi amazing grace artinya anugerah, hadiah, pemberian yang luar biasa. Maksudnya apa? Yaitu manusia yang sudah berdosa, harusnya dihukum, harusnya masuk neraka. Tapi Allah mengasihi manusia, Allah membenci dosa, tapi sayang sama manusia. Sehingga dia mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia menanggung dosa manusia. Bagi orang yang percaya akan diselamatkan. Itulah kasih yang besar, amazing grace, yaitu kasih yang besar dari Allah kepada manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia-manusia yang dia kasihi, yang dia ciptakan. Sehingga dia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah amazing grace. Kasih yang luar biasa, Allah yang maha baik, maha besar, maha agung, rela datang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan mati di salib, supaya menebus dosa manusia. Dan yang percaya kepadanya bisa diselamatkan. Nah, tadi lagu Amazing Grace ditulis oleh John Newton. Artinya ya, yaitu kasih karunia atau pemberian hadiah yang luar biasa, sangat manis, sangat indah, yang sudah menyelamatkan saya orang berdosa. Saya pernah tersesat, sekarang saya menemukan jalan yang Tuhan tunjukkan. Saya dulu buta akan kebenaran, sekarang saya melihat kasih Tuhan yang besar. Anugerah Tuhan, grace itu telah mengajarkan hatiku menjadi takut akan dosa, tapi juga menolong aku membebaskan ketakutanku karena dosaku boleh diampuni. Aku melewati banyak bahaya, kesulitan dalam hidup. Aku datang kepada Tuhan mendapatkan keselamatan, pertolongan dari Tuhan yang bisa membawaku pulang ke rumah Bapa di sorga. Kira-kira gitu arti lagu Amazing Grace ini. John Newton menuliskannya karena dia sendiri merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Nah, sekarang Pak Alipin akan cerita, siapa John Newton ini? Kenapa dia bisa tulis lagu Amazing Grace ini? John Newton lahir tahun 1725. Ayahnya seorang pelaut. Ya, pelaut, naik kapal kemana-mana, berdagang dan sebagainya. Mamanya mendidik anak-anaknya, baca Alkitab, menyanyi lagu-lagu rohani dari kecil. Tetapi sayang ya, waktu usia 7 tahun, ibu yang sering mengajarkan Alkitab, menyanyi lagu rohani, meninggal. Nah, sedangkan papa sering naik kapal berlayar ya, meninggalkan John Newton dan saudara-saudaranya. Sampai dia usia 11 tahun, dia ikut papanya berlayar, naik kapal ke berbagai negara. Sampai dia usia pemuda 19 tahun, dia pernah bekerja mengabdi di kapal perang. Tahun 1745, dia lari dari tugas. Berarti dia nakal, tidak bertanggung jawab. Dia ditangkap, dia dapat hukuman. Dia digundulin, dia dipenjara, dia dicambuk. Bahkan dia diperlakukan seperti budak. Ya, budak itu orang yang dipaksa bekerja tapi nggak digaji. Seperti benda, seperti binatang yang boleh dijual belikan. Zaman sekarang nggak ada lagi budak. Tapi zaman dulu manusia bisa dijual, bisa dibeli. Bekerja nggak dapat gaji. Itu budak. Nah, John Newton pernah mengalami kesulitan itu karena mendapat hukuman.
15 bulan lamanya John Newton menderita seperti budak di Afrika, disiksa, dipukul, gak dapat makan, disuruh kerja dan sebagainya. Ini gambar zaman dulu, orang-orang budak yang disiksa. Para budak diperlakukan dengan sangat kasar, sangat kejam, tidak berkeperimanusiaan. Coba lihat itu gambarnya. Mereka dipukul, lalu mereka diikat, mereka ditidurkan, disusun seperti ikan, disusun-susun seperti itu. Kasihan sekali. Inilah yang terjadi kepada John Newton juga. Ya. Nah, dia berhasil lolos, melarikan diri tahun 1747. Lalu dia menumpang sebuah kapal, setelah dia melarikan diri, bebas, tidak ditangkap lagi, dia dapat kapal. Rupanya kapten kapal itu adalah teman papanya. Rupanya papanya suruh teman-temannya yang ada di kapal-kapal yang lain-lain itu, tolong cari anakku John Newton. Dia sedang ditangkap, nggak tahu di mana. Akhirnya si kapten ini yang John Newton lari ke kapal teman papanya, mau ikut. Nah, lalu dia bekerja di situ, di kapal yang baru itu. Tapi dia masih nakal, belum mau bertobat. Dia sangat buruk kelakuannya. Dia suka cakap kotor, kasar, mengumpat, sumpah serapah. Dia suka pesta pora, minum-minum yang mabuk-mabuk. Kapten kapal ini sering menegur si John. John Newton, kamu seperti Yunus, bisa membawa kecelakaan kepada kapal ini kalau kamu tidak bertobat. Ya, cerita Nabi Yunus yang tidak taat pada firman Tuhan, akhirnya Tuhan mendatangkan badai kepada kapal di kitab Nabi Yunus. Nah, John Newton itu dimarahin sama kaptennya. Kalau kamu nakal, kalau kamu jahat, nanti Tuhan menghukum kapal kita. Jangan berbuat jahat lagi. Bertobatlah. Percaya kepada Tuhan. Tapi John Newton tidak bertobat. Lalu waktu kapalnya sudah berhenti bersandar, John Newton yang masih nakal sama beberapa teman pergi ke hutan. Dia berburu, cari binatang, mungkin kelinci, mungkin rusa, supaya nanti bisa dibakar, dipanggang, dimakan. Tapi mereka masuk hutan, tersesat di tengah hutan. Nggak tahu jalan pulangnya. Di mana tempat kapalnya, mereka nggak bisa. Dalam buku John Newton itu, John Newton menulis, kami dalam kondisi yang sangat mengerikan, takut. Nggak ada penerangan, nggak ada lampu, nggak ada makanan, nggak bawa senjata. Nanti tiba-tiba bisa datang seekor harimau yang menerkam kami. Juga bintang-bintang nggak kelihatan, ada awan yang menutup. Nggak ada kompas penunjuk arah. Kami akan binasa, kami akan mati di tengah hutan yang mengerikan sekali. Tapi karena pertolongan Tuhan, John Newton menulis, tidak seekor binatang buas yang dekati kami. Setelah kebingungan beberapa jam, tiba-tiba bulan yang terang itu muncul. Akhirnya dengan petunjuk bulan, mereka bisa tahu arah di mana jalannya dan sebagainya, sampailah mereka selamat di kapal. Wah, ini pengalaman John Newton yang ditolong Tuhan luar biasa, walaupun dia masih nakal, masih jahat waktu itu. Kemudian John Newton juga menulis dalam bukunya, dia pernah selamat dari kematian. Dia pernah mendapat giliran tugas, turun naik kapal, lalu pergi pindah ke kapal yang lebih kecil atau kayak sampan, untuk mendahului kapal yang akan berlabuh. Ada tugas-tugas yang diberikan. Waktu dia siap-siap turun, sang kapten melarang. John Newton, gak usah turun. Kamu kerja yang lain. Saya suruh orang ini aja. Kemudian temannya itu turun, ternyata ombak yang besar sekali langsung datang, dan seluruh teman-teman yang ada di sampan atau kapal yang lebih kecil itu tersapu ombak dan tidak tertolong. John Newton sedih sekali. Tapi di sisi yang lain, dia juga sadar. Kalau kapten tadi tidak suruh saya ke tempat yang lain, digantikan sama teman saya, berarti saya yang mati. Kok tiba-tiba kapten bisa suruh saya ke tempat lain, nggak jadi ke kapal ini?
Oh, dia sadar, berarti saya hampir mati. Tapi Tuhan masih mau dia hidup. Dia selamat dari kematian. Tapi John Newton cerita, dia masih belum bertobat. Dia masih jahat, masih nakal. Dia bilang, pertolongan ini dan pertolongan-pertolongan lainnya yang pernah tersesat di hutan, yang pernah hampir mati, sama sekali lepas dari perhatian saya. Saya melupakan teguran dari hati nurani yang sebelumnya terus hadir, akhirnya padam sama sekali. Awalnya takut sama Tuhan, takut berbuat jahat. Lama-lama hilang lagi, nggak takut lagi. Kadang-kadang sakit, merasa sudah mau mati. Tapi setelah itu lupa lagi, berbuat jahat lagi. John Newton sampai bilang, mungkin saya sudah nggak memiliki tanda-tanda mau menyesal. Mungkin saya nggak bisa jadi orang baik lagi. Mungkin saya akan terus menjadi orang yang jahat. Karena nggak ada. Sudah ditolong, sudah mau mati dan sebagainya. Nggak sadar, tetap berbuat jahat. Itulah yang terjadi dengan John Newton. Nah, John Newton di kapal itu akhirnya dia sendiri jadi penjual budak. Dia jadi penjual budak juga di kapal itu. Dan dia juga ikut ya menyiksa budak-budak dan berbuat jahat dan sebagainya dan sebagainya. Sampai satu kali tanggal 8-9 Maret tahun 1748, John Newton membaca sebuah buku rohani tentang imitation of Christ. Artinya kita adalah meneladani seperti Kristus. Kita adalah gambaran Kristus yang harusnya menjadi contoh bagi orang lain. Tanggal 9 Maret dia baca buku itu, baca beberapa hari, tanggal 21 Maret kapalnya dihantam badai. Angin kencang, petir sambar menyambar, ombak begitu besar, kapalnya hampir terbalik ke sana kemari. Luar biasa, sangat membahayakan. Akhirnya John Newton berteriak, ambilkan pisau untukku. Dia mau, karena dia terikat di sebuah tali, dia nggak bisa lepas. Lalu ada orang yang ambil pisau ke kamar. Newton naik ke atas, tetapi orang itu terhempas ombak dan menghilang di lautan. Newton begitu ketakutan dan berseru kepada Tuhan, Lord, have mercy upon us. Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami. Itulah yang menjadi titik awalnya John Newton mulai sadar. Mulai dia merasa ketakutan sekali. Dan setelah peristiwa itu, ditambah dia membaca buku tentang Yesus Kristus yang begitu mengasihi orang berdosa, akhirnya John Newton bertobat. Dia nggak lagi mau mabuk-mabukan. Dia nggak mau lagi bekerja menjual budak. Dia nggak mau lagi berbuat jahat dan lain-lain sebagainya. Dia berhenti dari pekerja kapal. Lalu karena dia merasa kalau dia terus bekerja di kapal, dia akan terus berbuat dosa. Dia nggak bisa kendalikan dirinya. Akhirnya dia bekerja menjadi pengamat gelombang. Lalu dia belajar firman Tuhan, dia beribadah, dia berdoa. Akhirnya dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Menjadi pendeta yang mengajarkan firman Tuhan, yang berkhotbah, yang mengabarkan Injil kemana-mana. Dan di masa-masa tuanya, dia mengenang masa kanak-kanaknya yang hampir mati, yang pernah ditangkap seperti budak, yang pernah berbuat jahat, bermabuk-mabukan, berdosa besar, tapi diselamatkan oleh Tuhan. Maka dia tulis lagu Amazing Grace. Amazing Grace. Yang menceritakan pengalaman hidupnya. Yang mengalami kasih Tuhan yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Karena dulu dia tersesat, dia terhilang, dia seperti budak juga diperbudak oleh dosa. Tapi dia diselamatkan oleh Tuhan dan percaya Tuhan Yesus, bahkan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Itulah sebabnya dia tulis lagu Amazing Grace. Dan lagu ini menjadi ide ya yang menggerakkan seorang bapak namanya William Wilberforce. Dia adalah seorang politisi
seorang anggota parlemen Inggris seperti kita di sini MPR atau DPR. Lalu mereka memperjuangkan menghapus perbudakan. Dilarang lagi menjual membeli budak. Manusia semua sama, harus dihargai, tidak boleh dijadikan budak. Kalau bekerja harus diberikan gaji yang layak, harus diberikan makanan, tidak boleh disiksa, tidak boleh tidak ada gaji dan sebagainya dan sebagainya. Perbudakan bisa dihapus, bisa dilarang. Salah satu karena ada John Newton yang pernah jadi budak, yang pernah menjual budak, yang lalu kemudian bertobat, menulis lagu Amazing Grace, lalu dibantu Bapak William Wilberforce untuk membebaskan para budak dan melarang perbudakan. Dan seluruh dunia sampai hari ini sudah tidak boleh ada yang menjual budak, menjual manusia menjadi budak. Nah, dari cerita Amazing Grace ini, kita lihat adik-adik ada makam daripada John Newton. Mengingatkan ya betapa anugerah Tuhan yang begitu besar. Orang yang sudah dosa besar, orang yang sudah hampir mati, harusnya sudah mati, tapi Tuhan selamatkan. Inilah kisah Amazing Grace dari John Newton. Ya, nah di situ di makamnya ditulis ada kata-kata ya, once an infidel and libertine, the servant of slave in Africa, by the rich mercy of our Lord and Savior Jesus Christ, preserve, restore, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, di makamnya ditulis, dia adalah seorang yang dulunya pemberontak, jahat, nakal, pernah menjadi budak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi karena kekayaan, pengampunan, anugerah Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merenungkan tentang kematian Yesus Kristus yang disalib untuk menebus dosa kita. Dan 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah berkorban bagi kita, mati di kayu salib, tapi Dia juga bangkit memberikan harapan keselamatan kepada kita. Sehingga satu hari kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan diselamatkan. Adik-adik, mau gak menerima amazing grace dari Tuhan Yesus Kristus? Percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memohon pengampunan dosa, boleh mendapatkan hidup yang kekal, dan sesudah itu kita menjadi anak yang taat, yang setia, yang bertobat, dan selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, Pak Alipin tutup dengan sebuah video bagaimana pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menunjukkan satu amazing grace. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar bagi kita yang rela berkorban. Mari kita akan saksikan ya. Di sini ada gambaran bagaimana Yesus harus menanggung dosa manusia, menanggung kutukan, penghinaan, sakit penyakit, dan berbagai macam akibat dosa manusia. Tapi Yesus bertahan sampai akhir, sampai Dia berkata, finish, sudah selesai. Yesus mengucapkan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih Tuhan Yesus, yang bukan membenci, bukan marah, tetapi mendoakan pengampunan bagi musuh-musuhnya. Dosa, penghukuman, kutukan,
kesakitan, kematian sedang ditanggung oleh Yesus Kristus. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Demikian adik-adik, kita menyaksikan bagaimana pengorbanan Yesus Kristus yang begitu luar biasa di kayu salib. Mari kita berdoa. Adik-adik boleh ikuti Pak Alipin berdoa, khususnya bagi kita jikalau kita rindu ingin lebih mencintai, mengasihi Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa, adik-adik boleh lipat tangan, taruh di depan dadanya atau di depan hatinya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar tentang amazing grace, pemberian, anugerah, hadiah yang luar biasa. Karena Engkau datang ke dunia, mati di salib, demi menebus dosa kami. Pada hari ketiga, Engkau telah bangkit, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengalahkan kematian, bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Tuhan yang bangkit, yang hidup. Kami datang kepadamu, memohon ampun atas semua dosa kami. Kiranya Tuhan ampuni, dan kami mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami. Tolong kami untuk boleh bertobat dari dosa-dosa kami, menjadi anak yang baik, menjadi saksi bagi Kristus, mengasihi sesama kami, dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dan doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Heal
sin. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Ya, kita mau bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan melalui Lause yang sudah mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan memberikan amazing grace, kasih yang begitu indah, anugerah yang begitu menakjubkan untuk kita. Setiap adik-adik yang percaya kepada Yesus akan menerima amazing grace ini. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengangkat pujian, ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ya, kita mau memilih jalan yang benar, jalan bersama dengan Yesus, jalan yang diberkati oleh Yesus. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam
dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk amazing grace yang Tuhan berikan untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Tolong kami untuk menghargai kasih yang telah Tuhan berikan bagi kami, anugerah yang indah yang telah Tuhan berikan untuk kami, dengan menjadi anak-anak Tuhan yang taat, selalu mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Yesus yang rela mati dan disalibkan untuk menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan, Tuhan juga memberkati persembahan kami, boleh menjadi berkat, memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini sampai di sini. Jangan lewatkan kebaktian sekolah minggu depan ya. Dadah.